Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, baiklah sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya ingatkan kembali kepada kalian untuk selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan sekali untuk kalian nanti untuk mendapatkan nilai. Baik, kita buka dulu pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang akikah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara masalah korban. Hari ini kita sudah berpindah kepada materi kita tentang akikah. Apa itu akikah? Nah, akikah kalau menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqa, yang berarti membelah atau memotong. Nah, sedangkan menurut istilah hukum Islam, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak dengan ketentuan syariat agama Islam. Nah, jadi yang dimaksud dengan akikah itu adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak dengan ketentuan syariat agama Islam. Nah, namun dalam pendapat lain, akikah itu adalah rambut yang terdapat pada kepala bayi ketika keluar dari rahim ibunya. Nah, jadi ada pendapat lain bahwa yang dimaksud dengan akikah itu adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ya sebelum rambut itu dipotong atau dicukur. Nah, jadi rambut itu harus dipotong, harus dicukur. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tentang hukum akikah. Apa hukumnya? Ya. Nah, akikah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan, atau sunnah yang sangat sekali dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW melakukan akikah tersebut atau melaksanakan akikah tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, an Umrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqati tuzbau anhu yawma sabi'i wa yuhliku ra'sahu wa yusamma. Artinya, dari Samurah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi namanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa anak yang belum diakikahi itu adalah tergadai dengan akikahnya. Nah, jadi untuk menebusnya maka harus disembelihkan adalah akikah. Baik, yang ketiga kita lanjutkan tentang ketentuan akikah. Nah, yang pertama, ketentuan akikah itu adalah jenis hewan yang digunakan untuk akikah. Menurut pendapat mayoritas ulama, akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi,
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aqta 'anil ghulami bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Rawaul Ibnu Majah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu ia berkata Rasulullah SAW bersabda telah menyuruh kepada kita menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi jenis hewan untuk akikah itu adalah kambing atau domba. Untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Namun di dalam pelaksanaannya ada merupakan keringanan bagi kita kalau tidak bisa, misalnya anak laki-laki itu 2, boleh 1 dulu, asalkan jangan separuh atau sepotong daripada binatang kambing tersebut. Jadi kalau 1 ekor ya boleh. Sebagaimana ya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengakikahi cucu beliau Hasan dan Husain itu hanya masing-masing 1 ekor kambing. Nah baik siswa sekalian, yang kedua waktu pelaksanaan akikah. Nah waktu pelaksanaan akikah berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, para ulama menyepakati bahwa waktu penyembelihan hewan akikah itu dilakukan pada hari ke-7 kelahirannya. Nah, jadi Nabi kita mengatakan dalam sebuah sabdanya, dan para ulama menyepakati bahwa waktu yang pas untuk menyembelih akikah itu pada hari ke-7 kelahiran anak. Namun di dalam pelaksanaannya ya boleh saja kita melaksanakan, tidak harus hari ke-7. Boleh hari ke-14, boleh juga hari ke-21. Tidak bisa juga, boleh melaksanakannya sekali di dalam seumur hidup. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi kita Muhammad SAW mengakikahi diri beliau sendiri itu pada usia 40 tahun. Nah baik siswa sekalian yang berbahagia, yang ketiga cara pembagian daging akikah. Nah jadi pembagian daging akikah ini tidak sama dengan pembagian daging kurban. Cara pembagiannya yang pertama adalah daging akikah sebelum dibagikan harus dimasak terlebih dahulu. Jadi dimasak, terserah saja apa masaknya, mau masak gulai, mau masak merah, atau mau masak sate, terserah, yang penting dimasak dulu sebelum dibagikan. Tidak seperti korban ya setelah dipotong kemudian dikuliti, ditimbang, baru dibagikan. Beda dengan akikah, setelah dipotong, dikuliti, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dimasak dan lalu dibagikan kepada fakir dan miskin yang ada di sekitar ya, rumah yang melaksanakan akikah, atau kepada kerabat keluarga yang jauh-jauh. Kemudian yang kedua, daging akikah boleh dimakan oleh orang yang punya hajat. Artinya tadi yang berhajat, yang melaksanakan akikah boleh saja memakan sebagian dagingnya, tidak semua. Nah sebagian lain dibagikan kepada fakir dan miskin, atau ya mengundang orang lain untuk ya melaksanakan syukuran atas kelahiran daripada anaknya atau bayinya. Kemudian yang ketiga adalah daging akikah dibagikan kepada tetangga dan orang ya fakir dan miskin, yang jauh ataupun yang dekat. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian ya materi kita pada hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.